Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'na ta'ala fi ulumi fid-darin. Summa al-fatihah jami' ahli al-maqabil hadil qarya khususan muassis hadal masjid annallaha taghashahum bil maghfirah wa rahmah syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad abara fi qawlin la minhu wala na'am. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Wal maqalatu al khamisata wal ishrun. Qila al mukbiru bit taqsir. Nasihat yang ke-25. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, kila dikatakan al-mukbiru bit-taqsir, dikatakan orang itu selalu mengakui kelemahannya, wal muradu bihi wa bil azzi anit ta'ah, orang yang selalu mengakui kelemahannya tentunya dalam perkara ketaatan. Artinya apa? Merasa dirinya lemah dalam ketaatan dan taatnya itu semakin sibuk menghisap dirinya. Jadi orang semakin bagus taatnya, justru semakin dirinya itu merasa kurang, yang pada akhirnya orang itu lebih sibuk menghisap dirinya sendiri, gak sempat menghisap atau menghitung aib orang lain. Nah, ini diantara tanda orang yang mengakui kelemahannya, dia itu semakin bagus taatnya, justru orang itu semakin merasa kurang dan lebih sibuk menghisap dirinya daripada menghisap atau mencari-cari aib orang atau kekurangan orang lain. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk menghitung aibnya sendiri daripada orang itu sibuk menghitung aib orang lain. Jadi kebaikan itu akan terwujud manakala ia merasa rendah hati, sebab dekatnya dia, sebab ketaatannya dia, justru semakin dirinya rendah hati sehingga merasa dia dirinya kurang terus dalam ketaatan dan menyadari kekurangan dirinya sendiri, yang pada akhirnya orang itu siap menerima kebenaran dari manapun. Kita bisa lihat Nabi Adam sama Siti Hawa ketika melakukan kesalahan saat makan buah khuldi, yang pada awalnya jangan deketin pohon ini, jangan deketin buah ini. Kata setan yang nggak boleh mah nggak deketin, kalau makan mah boleh. Kan setan kalau mengganggu kayak begitu. Mafhum muwafaqahnya ngedeketinnya aja nggak boleh, apalagi makannya gitu. Sama setan dibulak-balik. Yang pada akhirnya Nabi Adam melanggar tahapan pertama, ngedeketin, ngambil, makan. Nah itu ada 3. Masuk ke telan. Artinya apa? Manusia itu dikasih rahmat itu 3 dipelindungi. Ketika melakukan dosa pertama masih dijaga oleh Allah, dosa kedua masih dijaga oleh Allah, ketiga masih dijaga oleh Allah. Bisa jadi kalau sudah berikutnya Allah cabut itu rahmat, Allah buka itu aibnya. Makanya kalau ada maling baru nyolong sekali masih dijaga, kedua kejaga, ketiga kejaga, kemudian ketangkep, dia bilang baru pertama kali saya nyolong, mustahil udah berkali-kali, Allah cabut itu rahmatnya, dibuka itu aibnya. Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah langsung bersimpuh dan mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita habis melakukan salah, ngakuin aja. Sekelas Nabi Adam aja yang Nabi gampang. Kadang-kadang kita kan udah melakukan salah, keras hati, diingetin ini urusan saya sama Allah, seakan-akan kayak nantangin. Itu kan udah keras hati seperti itu. Nabi Yunus itu pernah berada di dalam perut ikan paus. Beliau mengalami 3 kegelapan. Gelapnya di dalam lautan, gelapnya di dalam perut ikan paus, bahkan gelapnya di malam hari. Dan terus itu Nabi Yunus mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ngaku. Habis salah langsung ngaku. Jadi itu selalu ketika melakukan dosa, dosa itu tidak menutupi hati kita. Ketika semakin banyak melakukan dosa, tidak diinginkan, tidak mengaku, itu titik-titik itu akan semakin banyak di hati kita, yang pada akhirnya susah menerima nurullah, cahaya Allah. Kalau sudah susah menerima nur Allah, repot kita, mengantarkan mati kepada mati yang dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga Nabi Yunus dalam Al-Quran katakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya aku tidak bertasbih, tidak mengaku kesalahan ini, niscaya aku akan berada di dalam perut ikan paus ini sampai hari kiamat. Makanya ada mengatakan ikan paus Nabi Yunus masih ada. Kenapa Nabi Yunus bisa mengatakan ditenggelamkan pada saat itu, ditelan? Karena pada saat itu Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya. Padahal Allah nggak menginginkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Sehingga ketika kapal yang dinaiki itu oleng, hampir tenggelam karena cuaca buruk selama 40 hari. Yang pada saat itu, kalau kata kita semacam diundi, kenapa ini bisa berat? Harus ada yang dibuang satu orang. Dibuanglah Nabi Yunus pada saat itu. Padahal dia merasa, nggak mungkin saya ini Nabi. Tapi tetap aja mengakui kesalahannya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membiasakan membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah sebagai bentuk kesadaran yang paling tinggi bahwa beliau juga merasa tidak sempurna. Namun makna istighfar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan kita. Jadi kalau istighfarnya Nabi mempunyai makna wujud penghambaan kepada Allah dan syukur kepada Allah. Jadi kalau istighfarnya kita memang kita banyak melakukan dosa. Kalau istighfarnya Nabi mempunyai makna wujud penghambaan dan syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bilang, Abu Hurairah pernah bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atuba ilaihi fil yaum akthar min 70 marah. Rawal Bukhari. Kata Nabi, demi Allah aku akan selalu beristighfar dalam satu hari lebih dari 70. Padahal beliau Nabi, cuma istighfarnya Nabi itu wujud penghambaan dan syukur Nabi kepada Allah, dan terus itu akan menambah kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kila dikatakan abadan mahmudan wa aqraru alamatul qabul.
adalah terpuji mengakui kelemahan diri dalam beramal dan tanda diterimanya amal. Nah, ini dia orang yang mengakui kelemahan diri dalam beramal, itu tanda diterimanya amal, sehingga menjadikan dia itu semakin takut kepada Allah. Bukannya pesimis, justru lebih takut dan lebih berhati-hati, sehingga tidak bersandar kepada amalnya yang pada tingkatan berikutnya menyerahkan kepada Allah. Sehingga dikatakan min alamati qabulil a'mal. Lalu apa tanda-tanda amal itu diterima oleh Allah? Kita melakukan amal soleh, yang dengan sholatnya, ada yang dengan puasanya, ada yang dengan zakatnya, ada yang dengan hajinya, atau amal soleh yang lain-lainnya. Itu dikatakan min alamati qabulil a'mal, di antara amal-amal itu diterima oleh Allah. Yang pertama, husulul bisyarah fit ta'ah. Orang itu merasakan gembira ketika melaksanakan ketaatan atau perintah Allah. Kita datang ke masjid, bangun gembira, melangkah ke masjid gembira, sampai masjid gembira. Itu min alamati qabuli ta'ah. Di antara orang itu diterima amalnya. Kan ada kalanya orang habis sedekah, perasaan hati plong, enak. Habis ngaji, pulang dari masjid, hati perasaan plong, gembira, senang. Itu berarti apa? Husulul bisyarah. Kita dapatkan kegembiraan dalam ta'at. Seperti dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasaumi, orang yang berpuasa, lisyami farhatan, orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Ketika berbuka puasa orang itu gembira dunia, ketika berjumpa dengan Allah pada hari perhisab nanti pun ikut bergembira. Ini diantara qabulil amal. Mudah-mudahan kita merasakan bisyarah, kegembiraan ketika melakukan ketaatan, nolong orang, membantu orang, nyelamatin orang. Itu ada kegembiraan, berarti ada satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan lagi, waman wajada thamratu min amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudi qabul. Dan siapa yang mendapatkan buah dari amal ibadahnya, segera diberikan oleh Allah, segera dibalas oleh Allah, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya amalan itu yang diterima itu buahnya langsung kita dapatkan di dunia. Ini banyak dicontohkan. Al-Imam Atabah, salah satu ulama di Mesir, dia itu sudah melatih, baru latih itu kalau dalam ilmu tasawuf namanya riyadhah. Dia riyadhah sholat tahajud, belum dikatakan dawam kan baginya, riyadhah latihan. Al-Imam Atabah riyadhah latihan sholat tahajud itu 20 tahun. 20 tahun menjaga sholat malam, baru merasakan nikmatnya sholat malam setelah 20 tahun sholat tahajud gak putus-putus. Kita pernah seperti itu, tahajud 20 tahun gak putus-putus. Dalam keadaan sakit, kalau perlu lagi sakit pun saya tetap tahajud, kalau perlu sampai mati pun yang memisahkan saya, baru saya berhenti tahajud. Bahkan ada salah satu penjaga sholat malam, saya lupa namanya tuh, Al-Imam Bunani apa siapa ini, Al-Banan kalau nggak salah. Itu ketika akhir hayat terbiasa sholat tahajud, ketika lagi sakitnya
dan mendekati sakaratul maut nangis. Ditanya sama muridnya, Tuhan kenapa Tuhan nangis? Tuhan guru kenapa nangis? Aku khawatir kalau aku sudah meninggal dunia aku nggak bisa sholat tahajud lagi. Padahal sudah menikmati buahnya dari amal. Itu sampai seperti itu. Al-Imam Thabit Al-Budani itu melatih baca Al-Quran selama 20 tahun juga. Setelah 20 tahun baru merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan juga, ditamsil biar kita merasakan dengan contoh-contoh itu kita akan mengambil ibrah. Pernah saya sebutkan, Sayyid Al-Bakri menyebutkan ada seorang penjaga sholat isya namanya Abdullah. Itu sholat isya berjamaah tidak tertinggal, udah puluhan tahun. Suatu ketika kedatangan tamu datang menjelang isya, antara maghrib dan isya. Ketika itu Abdullah ketinggalan sholat isya berjamaah karena nggak enak ninggalin tamu, masih menjamu. Karena sudah terbiasa, setelah tamu pulang dalam hatinya apa? Waduh, hilang nih pahala 27 derajat. Ada perasaan nadim. Apa itu nadim? Nyesel. Akhirnya Abdullah nyari masjid yang masih dibuka dengan harapan bisa sholat berjamaah, sekalipun cuma berdua doang. Ketinggalan, udah ditutup masjid. Akhirnya nyesel, pulang ke rumah, sholat isya diulang 27 kali dengan harapan apa? Bisa mengejar 27 derajat. Bayangin 27 kali diulang sholat isya, berapa rakaat? Cuma ingin menjaga 27 derajat pahala itu. Malamnya Abdullah bermimpi orang pada berjalan ke padang hijau. Di saat itu apa? Abdullah selalu tertinggal dengan kudanya, dengan kendaraannya, sehingga ada satu yang tertinggal dengan harapan, oh ini bisa saya susul, dia nggak mungkin bisa mengejar saya. Ternyata ngelewatin juga. Kata yang barisan belakang, hai Abdullah, engkau tidak akan mampu mengejar kami. Kami adalah barisan orang yang menjaga sholat berjamaah. Yang inilah yang dikatakan 27 derajat. Nggak bisa diganti. Itu bisa diperlihatkan halal seperti itu. Sudah merasakan kelezatan. Sehingga Al-Imam Abu Turab mengatakan, idza wajadaniyah dahala halawatul iman. Apabila seseorang bersungguh-sungguh dalam berniat, maka orang itu akan mendapatkan lezatnya keimanan. Diniat dulu baru merasakan halawah, lezatnya iman. Dan itu saya pernah dikasih tahu, kalau untuk riyadhah menjaga berjamaah atau amalan minimal 120 hari itu jangan pernah putus. Kenapa demikian? Itu dikiaskan, diumpamakan seperti seorang bayi ditiupnya ruh itu di usia 120 hari. Suatu amalan jadi enggaknya itu di 120 hari mempertahankannya itu. Setelah 120 hari itu ada kelezatan dan rasanya kalau tertinggal itu rasanya suatu penyesalan yang luar biasa. Itu dengan cara riyadhah, melatih 120 hari. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian dikatakan min alamati qabulil amal yazulul khauf wal hazan.
Di antara amal itu atau ketaatan itu diterima oleh Allah, hilang rasa khawatir dan takut, juga sedih, karena ada janji Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan di antara diterima amal itu, ketaatan itu, hilang rasa takut dan hilang rasa sedih. Orang semakin bagus ibadah, semakin bagus taatnya, orang itu nggak ada yang dia takutin kecuali takutnya hanya kepada Allah. Nggak ada yang dia sedihkan kecuali yang dia sedihkan kalau amalannya itu tertinggal atau mungkin lalai dengan amalannya. Kenapa? Takut jauh dari Allah. Kan kalau takutnya kita lain, takut nggak bisa makan, takut kehilangan apa yang kita sayangin. Tapi mereka yang diterima amal taatnya, yang dia rasakan takutnya itu kepada Allah, sedihnya kalau dia jauh dari Allah. Makanya kata Allah dikatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka para kekasih Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketika mereka beriman, mereka itu semakin takwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Ketika orang itu beriman kemudian bertakwa, maka baginya dikasih kabar gembira atau kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Karena kalau udah orang merasakan kelezatan itu, para muhibbin, para kekasih-kasih Allah, itu dia itu udah benar-benar tidak ada yang dia rasakan takut, nggak ada yang dia rasakan sedih. Justru takutnya itu kepada Allah saat melakukan dosa, sedihnya kalau dia jauh, di saat jauh dari Allah. Kemudian yang keempat, yuwafiquhullah al-amal salih lima ba'dahu. Di antara taatan itu diterima oleh Allah, dia mengerjakan amal soleh sesudah mengerjakan amal soleh. Hari ini kita sholat malam, ada yang tahajud, habis tahajud ngelangkain ke masjid, itu yuwaffiqullahu amal soleh lima ba'dahu. Dia mengerjakan amal soleh dikasih taufik. Tahu taufik? Taufik itu kemudahan. Dikasih kemudahan mengerjakan amal soleh, sesudah mengerjakan amal soleh mengerjakan amal soleh berikutnya. Jadi malam ada yang tahajud, habis tahajud dikasih kemudahan ke masjid, habis ke masjid dikasih kemudahan lagi taufik pengen ngaji, habis pulang ngaji dikasih kemudahan lagi ada taufik. Tengah jalan waktu mau pulang ada kesusahan, ada teman yang sulit, ada kena musibah, atau mungkin ada pengemis, disedekahkan. Itu tanda orang itu diterima amal soleh. Dia mengerjakan amal, sesudah amal soleh dia mengerjakan amal soleh berikutnya. Faida farok tafan. Jadi bukan berarti faida farok tafan sob habis amal soleh nggak ngerjakan amal soleh lagi, justru mengerjakan amal soleh sesudahnya. Makanya dicontohkan oleh Nabi, innallaha idza ahabbal abdu ista'malahu. Qila ya Rasulullah, ay qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Qala yuwaffiquhu Allahu li amali salih qabla mautihi. Al-majal minhu. Kata Nabi, apabila Allah mencintai hambanya, mudah-mudahan kita masuk golongan yang dicintai oleh Allah, istakmalahu, orang itu dipakai sama Allah, dimanfaatkan oleh Allah. Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'miluhu. Wahai Rasul, bagaimana cara Allah memakai kami ya Rasulullah?
qala yuwaffiquhu li amali sholih qabla mautih. Orang itu dikasih taufik, orang itu dikasih kemudahan mengerjakan amal soleh sebelum mati. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau mau lihat kitab syarahnya, namanya Tuhfatul Ahwadi, punya Imam At-Tirmidzi. Wa qala Imam Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu, mana min amali ta'ah minat ta'ah fa fazia minha fa alamatu qabuliha ayasilaha bi ta'atil ukhra. Sehingga Imam Ibnu Rajab menegaskan, di antara amalan atau ketaatan dan daripada bagian ketaatan itu, fafarigho, setelah kosong dari mengerjakan ketaatan itu, fa alamatu qabuliha, dan di antara tanda diterima ayyasilaha bi taatil ukhra, dia melaksanakan ketaatan atau taat yang berikutnya, taat yang berikutnya, kemudian melanjutkan taat yang berikutnya, dan yang berikutnya juga yang seterusnya. Jadi jangan cukup satu contoh, kemarin ketemu Ramadan, habis puasa Ramadan ngajinya hebat, sedekahnya hebat, selesai Ramadan berhenti, masih capek habis Ramadan kemarin. Terus saja itu. Min alamatil qabul, dari amalan ketaatan yang satu kepada taat yang lain. Wa alamatu radduha faliyazubillah. Di antara taat itu tertolak. Ayakibatil kato'ah bil maksiyah. Di antara taat itu tertolak, habis melakukan ketaatan dia melakukan maksiat. Sholatnya bagus, habis sholat bagus melakukan maksiat. Berarti apa? Masih ada yang tertolak tuh amalan ketaatan. Taatnya, sholatnya bagus, habis sholat maksiatnya jalan, sedekahnya bagus, habis sedekah masih ingin dipuji juga, berarti masih ada yang ditolak dari ketaatan itu. Makanya satu sisi kita menjaga amal, mengerjakan amal, namun satu sisi kita disuruh menjaga amal yang sudah kita kerjakan. Artinya apa? Setelah beramal soleh, orang itu tidak diiringi maksiat, itu tanda diterimanya ketaatan kita. Gak ubahnya sholat. Sholat itu ketika bagus dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus ada yang nyeletuk, saya sholat aja masih berbuat keji, mending saya gak usah sholat. Salah lagi kalau yang seperti itu. Sebab kenapa? Yang disuruh akimi sholat, sholat aja masih melakukan dosa, apalagi kalau nggak sholat. Itu seperti itu. Ma ahsanal hasana ba'da sayyi'at tamhuha ahsanu minha ba'dal hasana tatluha. Betapa baik amal ibadah itu yang dilakukan setelah perbuatan maksiat dan menghapuskan dosa, akan lebih baik lagi jika amal ibadah diikuti dengan amalan berikutnya. Berapa banyak amal yang baik dilakukan setelah perbuatan maksiat. Ada kalanya orang habis bermaksiat kemudian melakukan perbuatan yang baik. Itu maksudnya. Kemudian apa? Habis melakukan maksiat, perbuatan yang baik, terhapus itu dosa. Dan lebih baik lagi jika amal ibadah diikuti dengan ibadah yang berikutnya. Ini digambarkan oleh Nabi, wa atsbi'i sayyi'ata hasanatan tamhuha. Jadi akan baik perbuatan dosa itu ketika diiringi dengan kebaikan. Jadi dosa itu akan terhapus apabila kita habis melakukan dosa diiringi dengan kebaikan. Tentunya
dosa-dosa yang kecil, dirinya dengan istighfar, yang besar apalagi dengan taubatnya, dengan istighfarnya ditambah. Wal ikhtitam, dan penutup. Li'annahu isyaratun ila adamil ajab wal kubur, merupakan tanda dirinya terhindar dari penyakit ujub dan kubur, atau sombong atau takabur. Kan ada kalanya orang semakin bagus ibadahnya, bisa jadi timbul sifat ujub. Tapi justru ada kalanya orang itu sedikit ibadahnya, justru timbul sifat takut kepada Allah. Hati-hati nih. Kadang-kadang kita tertipu, ibadah udah banyak, amal udah banyak, tapi bukannya semakin takut, malah kan semakin sombong, sehingga menyebabkan bersandar kepada amal, bukan bersandar kepada Allah. Bahkan tingkatan yang berikutnya lagi, merasa diri kita paling bagus. Nah, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa diri kamu paling mulia. Yang paling tahu ketakwaan seorang itu cuma Allah. Ini hati-hati. Kita ketaatan justru mendatangkan rasa takut, bukan mendatangkan sifat sombong. Betapa banyak orang yang tertipu. Bahkan di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kaum Hawari dengan kesombongannya apa? Ketika ada seseorang perampok ingin gabung dengan Nabi Isa, setelah melihat muka Nabi Isa, ada hidayah Allah, datang kebaikan pada orang itu. Alangkah indahnya kalau saya ini bisa bergabung dengan Nabi Isa, ikut berdakwah. Tapi satu kaumnya sombong. Dia bilang apa? Waduh, rusak nih jamaah kita, ada satu orang maksiat gabung sama kita. Sombong kan itu. Langsung ditegur, Isa, hisab. Siapa yang paling diterima taubatnya, amalnya di antara kaummu? Ternyata yang paling diterima taubatnya pada saat itu seorang perampok. Karena kenapa? Dengan dosanya merasa diri kecil di hadapan Allah, sehingga ingin kembali kepada Allah, sehingga mengharap rahmatnya Allah. Tapi bukan dengan amalan yang besar, taat yang besar, bukan menjadi sombong. Ini yang kadang-kadang kita ini nggak kerasa seperti itu. Wabil aksi, itu yang sebaliknya. Awal pelaku atau awal petaka kehancuran seseorang ketika penyakit sombong, merasa diri paling benar, paling baik. Sifat itulah yang melekat kepada iblis, dan sifat sombong itu mengantarkan iblis masuk ke dalam neraka. Iblis sombongnya cuma bilang sederhana, ana khairun minhu. Iblis tuh dulu ahli ibadah, tapi ibadahnya itu mendatangkan sombong. Disuruh sujud sama Adam nggak mau, aba wastakbaro, ngebangkang, sombong. Dibilang lagi, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah, tanah di bawah. Sehingga dikatakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu ma'siyatin an kibri fa innahu la yurja ghufranaha li anna ma'siyatal iblis kana asluha minal kibri. Setiap maksiat yang datangnya dari kesombongan, fa innahu la yurja, fa di sini li takib, sabab dia melakukan maksiat, la yurja ghufranaha, sulit menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna maksiata iblis, karena maksiatnya iblis, asluha, pertama-tama awal mulanya adalah sombong.
Wa qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan merasa diri kamu paling suci, paling bersih. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bagus ketakwaan seseorang. Bahkan saya tambahkan dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan, man asbata mutawaddi'an fahuwa mutakabbiron haqqan. Nah, ini yang kadang-kadang ketipu. Seperti apa? Ini saya arti penutup. Siapa yang merasa dirinya tawadu, fahuwa mutakabbiron haqqan, pada hakikatnya dia lagi sombong. Kok orang tawadu bisa dikatakan sombong? Contoh, ada orang berbuat dosa atau ada ahli maksiat, kelihatan di depan mata dia, kemudian dalam hatinya atau mungkin dia ungkapin di depan teman-temannya, dia bilang apa? Ternyata ada yang lebih parah dari saya. Itu apa? Itu udah sombong. Kalau diartikan, masih bagusan gua daripada dia. Cuma bahasanya diperhalus. Niatnya mau tawadu, tapi tawadunya itu lagi takabur. Ngaku-ngaku tawadu. Ini yang kadang-kadang manusia kayak begitu. Masih mending gua daripada dia. Man asbata mutawaddi'an fahuwa mutakabbiron haqqan, kata Imam Abdullah As-Sukandari. Dia benar-benar lagi sombong. Jadi ketika ada orang membuat dosa, jangan merasa ada yang lebih badung dari gua, ada yang lebih parah dari aku. Padahal itu kita lagi sombong hakikatnya. Apa semua itu? Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Cuma bahasanya itu diperhalus. Kadang-kadang membanggakan diri, merasa diri rendah, padahal dia orang besar, tapi dengan ungkapan itu lagi sombong, nggak kerasa. Orang udah tahu dia ini besar, tapi dibuat-buat seakan dia kecil, padahal dia lagi sombong, biar kelihatan tawadu. Makanya dipesan sama Imam Hasan Basri, idza kharajta ayyuhsina kullan nas, apabila kamu keluar dari mana saja, kamu anggap semua orang itu baik. Tawadu, ngelihat anak kecil lebih bagus dari saya, belum ada dosa. Ngelihat yang tua ini lebih bagus dari saya, dia ibadahnya udah lama, udah puluhan tahun. Ngelihat ada guru, ustadz, alhamdulillah tugas saya ringan, ada yang bisa. Paling kagak dia lebih bagus dari saya. Jangan sampai ada ustadz yang bisa, ada yang mampu, dibilang, wah ada lawan baru. Wah ini namanya ustadz amatiran. Justru kalau ada yang bisa, alhamdulillah tugas saya ringan, gak pernah ada saingan, apalagi wah lawan saya yang baru. Jangan, justru ada yang mampu, alhamdulillah tugas saya ringan, berarti ada yang ngebantu saya. Itu seperti itu. Wallahu a'lamu bimuradi. Rasa cukup sampai di sini. Maqalah khamisata asyar, nasihat yang ke-25. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar ilmu dari Allah, yang salah pastinya dari Mahmudi. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat
wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a wa ila jami' ahli maqabir hadhil qaryah khususan muassis hadal masjid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah